Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik keempat dari 50 topik. Pengertian pajak. Bagian pertama. Motivasi utama pemajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Motivasi lainnya adalah redistribusi penghasilan dan penyesuaian kekurangsempurnaan mekanisme pasar. Walaupun suatu tingkat pemajakan diperlukan untuk mencapai motivasi tersebut, pemajakan selalu mempunyai pengorbanan, baik karena beban langsung berupa biaya administrasi maupun beban tidak langsung dalam upaya memperoleh penerimaan pajak. Pola pemajakan di berbagai negara berbeda-beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya, dan sejarah. Rasio penerimaan pajak di negara berkembang sekitar 10%, 15%, 20% dari pendapatan domestik bruto, atau GDP, sedangkan di negara maju lebih dari 30%. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada pajak tidak langsung, barang dan jasa, sedangkan negara berkembang mengandalkan pajaknya dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang didominasi oleh ekonomi perdesaan yang merupakan masyarakat tunai atau cash society, dengan sebagian terbesar kegiatan ekonominya merupakan sektor informal atau underground economy. Sementara itu, peranan penerimaan pajak di Indonesia guna membiayai pembangunan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 sejumlah Rp1.924,937 triliun, sedangkan pada tahun 2023 sejumlah Rp2.016,923 triliun, meningkat sejumlah Rp91.986 triliun. Begitu pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintahan di suatu negara. Gunadi melansir pajak sebagai penerimaan bagi negara berarti juga merupakan pengeluaran dari sisi masyarakat. Itu artinya penerimaan negara itu adalah beban bagi seluruh masyarakat. Beban yang dimaksud ditanggung masyarakat dengan mengalihkan sebagian dari penghasilan yang diperolehnya, kemudian membayarkannya kepada negara untuk sesuatu yang mereka dapatkan. Agar tercipta keadilan, kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dituangkan dalam undang-undang yang mengikat semua warga negara. Dalam bentuk undang-undang itu pula lah masyarakat seharusnya mengerti, memahami, dan sadar akan kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut tidak dijalankan dengan benar sebagaimana mestinya, sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang layak untuk ditetapkan. Begitu besarnya peranan penerimaan pajak untuk membiayai roda pemerintahan suatu negara, karena itu sangatlah penting mengetahui pengertian pajak. Para ilmuwan dan pakar perpajakan mengemukakan pengertian tentang pajak sebagai berikut. Prof. Edwin R. A. Seligman, dalam buku Essays in Taxation, New York, 1925, ia memberi definisi, yaitu pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan demi kepentingan semua orang, tanpa memperhatikan adanya manfaat khusus yang diberikan. Banyak terdengar keberatan atas kalimat without reference karena bagaimanapun uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa. Jadi, benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apalagi secara perseorangan. Philip E. Taylor, dalam bukunya The Economics of Public Finance, 1948, ia mengganti tanpa referensi menjadi dengan sedikit referensi. Dr. N.J. Feldman dalam bukunya The Overheads Middle Fund Indonesia, Leiden, 1949, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa. Menurut norma-norma yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Feldman, seperti juga halnya Seligman, berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara. Dalam mengemukakan kritik-kritiknya terhadap definisi dari sarjana-sarjana lain, ternyata Feldman tidak berhasil pula mendefinisikan memberikan gambaran tentang pengertian pajak. Prof. Dr. M.J. Smets, dalam bukunya The Economische Betekenis der Belastingen, 1951, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam bukunya ini,
Smets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter, kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya. Dr. Suparman Sumohamijoyo, dalam disertasinya yang berjudul, Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran Bandung, 1964, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Lebih-lebih, demikian pula menurut sarjana lainnya, apabila suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, undang-undang menunjukkan cara pelaksanaan yang lain. Hal ini tidak mengenai pajak saja dan cara ini biasanya untuk memaksa. Selanjutnya, berkelebihanlah kiranya kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Ia sudah menganggap cukup dengan menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, tidak usah diberi tambahan, yang dapat dipaksakan. Adapun mengenai kontraprestasi, Dr. Suparman berpendirian bahwa justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak. Prof. Dr. Rohmat Sumitro, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Rohmat Sumitro mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran rakyat kepada kas negara, yaitu pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah, berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal balik, atau tegen prestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum, atau publike ungifan. Prof. S.I. Djodjodiningrat. Pajak menurut S.I. Djodjodiningrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. PJ Adriani. Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang ada gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Prof. Dr. Cip Ismail, SH. Pajak adalah hak dan kewajiban kepada negara yang dapat dipaksakan, diatur dengan undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara dengan memperoleh kontraprestasi pada sektor pajak yang bersangkutan. Dari definisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis, pajak sebagai perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, maupun secara yuridis, pajak sebagai iuran wajib, dapat diambil suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak sebagai berikut. A. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, didasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. B. Pemungutan pajak menghendaki adanya alih dana, sumber, dari sektor swasta, wajib pajak pembayar pajak, ke sektor negara, pemungut pajak, administrator pajak. C. Terdapat perkembangan bahwa pajak seyogianya ada kontraprestasi atau imbalan yang diberikan oleh negara, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kepada sektor pajak yang bersangkutan, bukan kepada pembayar pajak. Apabila tidak demikian, penerimaan pajak akan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan dari negara Indonesia. D. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya, baik rutin maupun pembangunan. E. Pemungutan pajak dihubungkan dengan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang, misalnya keadaan kekayaan seseorang, terjadinya perolehan pendapatan dan perbuatan pemindahan barang. Itulah topik keempat hukum pajak dan acara perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik,
Putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.